Syam, sekarang solusinya nih, bagaimana solusinya dalam Islam apabila seandainya orang ini udah punya utang nih, tapi dia nggak bisa bayar, apa yang harus dia lakukan? Nah mohon izin penjelasannya, silakan. Jadi dalam riwayat disebutkan, tabi guru-guruku, Abi, Ustadz Maulana, Mas Fadli, ada seseorang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masih memiliki hutang. Jadi orang ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masih memiliki hutang, namun ternyata orang ini adalah orang saleh. Kalau yang lainnya insya Allah lancar gitu ya, sholatnya, puasanya, itu insya Allah ibadahnya bagus. Dia adalah orang saleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata karena suatu kebutuhan yang tadi dikatakan Abi, bahwasanya sesuatu yang sangat darurat, dia pernah berhutang namun tidak mampu untuk membayarkannya, dia menghadap dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hutang tetap hutang. Mau sesoleh apapun hutang tetap hutang. Bahkan orang yang mati syahid pun hutang tetap hutang. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanyakan, lalu ditanyakan kepada orang yang memberikan hutang tadi. Ditanyakan, maka orang yang tadi meminta pahalanya, maka diberikanlah pahalanya. Untungnya orang soleh. Jadi ada tabungan pahala untuk diberikan kepada orang yang dihutangi tadi. Diberikan pahalanya, diberikan pahalanya. Lalu ditanyakan kepada orang yang memberikan hutang tadi. Ditanyakan, apakah engkau menginginkan surga? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saya menginginkan surga ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalmu, pahalamu tidak membawamu ke surga. Tidak sanggup untuk membawamu ke surga karena ternyata amalanmu itu tidak cukup. Udah dapat transferan tadi, udah tetap nggak cukup untuk membawamu ke surga. Lalu bagaimana caranya ya Allah untuk saya bisa masuk ke surgamu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, engkau maafkan atau ridho terhadap orang yang berhutang tadi kepadamu, maka engkau akan masuk surga. Oh begitu saja Allah? Tidak, tambah satu syarat lagi kata Allah. Apa syaratnya? Gandeng dia bersamamu untuk masuk surga. Subhanallah. Maka solusi yang pertama, kalau jadi orang yang berhutanglah karena darurat dan jadilah orang soleh. Dan kita pun mau meminjamkan kepada orang, lihat-lihat orangnya. Kalau dia orang saleh ada keuntungan bagi kita ketika kita memberikan hutang kepadanya. Tapi kalau kita udah tahu dia orang salah, subhanallah, lebih baik kita tidak memberikan hutang kepadanya. Cari orang saleh yang membutuhkan. Bahkan kalau dia tidak sampai untuk berhutang karena menjaga harga dirinya, maka kita bersedekah kepadanya. Yang kedua, solusi bagi orang-orang yang tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka jangan kabur. Jangan lari dari kenyataan. Ini udah nggak sanggup bayar, nggak ada omongan lagi. Ya, WA diblokir, telepon nggak diangkat. Maka yang paling bagus adalah klarifikasi, minta tambahan waktu. Karena disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ada tenggat waktu di situ diberikan, maka mintalah tambahan waktu atau mintalah yang namanya dispensasi. Subhanallah, kebanyakan di antara kita justru tidak mau menerima kenyataan dan tidak mau untuk bertanggung jawab. Maka ini yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka yang ketiga, kita membaca doa yang diajarkan baginda Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalbatid daini wa qahri rijal. Amin. Mohon daripada berlindung daripada kesedihan, daripada kemalasan karena biasanya sudah mampu bayar hutang tapi memang malas-malesan, subhanallah. Maka kita meminta daripada berlindung daripada hutang supaya tidak dikuasai oleh manusia. Ada lagi satu doa yang sering banget dibacakan oleh guru kita Abi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang membuatnya mudah, dan kesedihan bisa berubah menjadi kegembiraan jikalau Engkau yang membuatnya mudah. Insya Allah nanti dicatat di sosial media. Amin, amin ya Robbal Alamin. Ini yang aminnya kenceng berarti utangnya banyak. Enggak dong. Saya tadi amin supaya tidak berutang. Bukan berarti saya punya utang. Ya, terima kasih banyak Ustaz Syam.